Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hairul, SPD MPD, dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP 17 Agustus 1945 Makassar. Saat ini berhome base di program studi Ilmu Administrasi Negara dan diamanahkan mengampu mata kuliah kepemimpinan dalam administrasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa akan mampu menjelaskan latar belakang lahirnya pemimpin dan mampu menjelaskan berbagai teori-teori tentang kepemimpinan, pendekatan, model, serta dinamika kepemimpinan dan upaya pengembangan kepemimpinan. Capaian pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang munculnya atau lahirnya seorang pemimpin. Mahasiswa mampu menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi seorang pemimpin, mampu menyebutkan fungsi, peran, dan aspek utama kepemimpinan, tipe dan gaya kepemimpinan, beberapa teori kepemimpinan, pendekatan, ciri-ciri, dinamika, pengembangan pemimpin. Selanjutnya, bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan diajarkan selama perkuliahan. Tentu tema yang pertama tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan, kemudian pertemuan selanjutnya terkait latar belakang munculnya atau lahirnya pemimpin, persyaratan yang harus dipenuhi seorang pemimpin, kemudian pertemuan selanjutnya akan membahas tentang fungsi, peran, dan aspek utama kepemimpinan, tipe dan gaya kepemimpinan, kemudian akan membahas teori-teori kepemimpinan, pendekatan terhadap model kepemimpinan, pengembangan pemimpin, dinamika kepemimpinan, dan seterusnya. Pertemuan ini akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester, kemudian pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Tentu dalam pelaksanaan perkuliahan diharapkan banyak membaca referensi-referensi tentang leadership, tentang kepemimpinan. Diharapkan mahasiswa banyak mendownload jurnal-jurnal tentang kepemimpinan untuk memperkaya hasanah pengetahuan mahasiswa tentang kepemimpinan. Disarankan membaca buku apa yang telah ditulis oleh Wibowo, Kepemimpinan, Pemahaman Dasar, Pandangan Konvensional, Wirawan, Kepemimpinan, Teori Psikologi, Perilaku Organisasi, dan tentu buku-buku yang lain tentang kepemimpinan untuk dijadikan sebagai referensi berdiskusi di kelas. Bentuk atau metode pembelajaran, karena saat ini sudah mulai tatap muka di kelas, sehingga cenderung saya menggunakan metode ceramah, kemudian small group discussion, karena saya anggap bahwa materi kepemimpinan dalam administrasi ini bisa didiskusikan terkait fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti apa pengembangan teori-teori kepemimpinan, seperti apa implementasi di dalam organisasi atau dalam kelembagaan menjadi bahan diskusi di kelas. Adapun metode atau indikator dalam penilaian, tentu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah
dari sisi kognitif, dari sisi kemampuan mahasiswa memahami tentang materi, teori-teori yang diajarkan di kelas, kemudian dari sisi keterampilannya, sejauh mana mampu mengaktualisasikan, sejauh mana mampu mengimplementasikan materi yang diajarkan, dan yang sangat penting menjadi indikator penilaian adalah dari attitude-nya, sikap, seperti apa hubungan atau komunikasi sosialnya, interaksi sosialnya di lingkungan kampus antara mahasiswa dengan bagaimana interaksi sosial mahasiswa dengan dosennya. Untuk lebih lanjut memahami seperti apa model pembelajaran dari saya untuk mata kuliah kepemimpinan dalam administrasi, saya akan memperlihatkan video di kelas. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti perkuliahan pada kesempatan ini. Jadi adapun mata kuliah hari ini terkait mata kuliah kepemimpinan dalam administrasi. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya ingin mengecek kehadiran dari para mahasiswa. Oleh karena itu saya akan cek satu persatu namanya. Yang pertama Indah hadir. Alim Yusriana, Mansinar, Suardi, Putri Reski, oke, baik, saya sudah absen satu persatu namanya. Kemudian untuk pertemuan hari ini, pokok atau tema mata kuliah adalah latar belakang munculnya pemimpin. Saya ulangi, latar belakang munculnya pemimpin. Jadi adapun sub PPMK yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah sekiranya mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang dari munculnya seorang pemimpin, itu capaiannya. Kemudian indikator capaiannya adalah dapat menjelaskan secara baik latar belakang munculnya pemimpin. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang munculnya pemimpin. Ya. Kemudian pokok bahasan yaitu latar belakang munculnya pemimpin. Sub pokok bahasannya pertama adalah latar belakang munculnya pemimpin, kemudian akan saya jelaskan tentang bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. Nah, inilah capaian-capaian yang akan kita capai pada kesempatan hari ini. Ya, latar belakang munculnya pemimpin. Sebelum Bapak menjelaskan secara spesifik detail tentang latar belakang munculnya pemimpin, tentu kata pemimpin, kepemimpinan tidak asing di telinga kita. Kita sering mendengarkan orang mengatakan tentang pemimpin, pimpinan. Barangkali di antara kita juga sering membicarakan, sering membahas tentang pemimpin dan kepemimpinan. Oleh karena itu,
saya ingin mendengarkan dulu sejauh mana pemahaman dari mahasiswa tentang materi ini. Oke, baik. Mungkin ada yang memahami tentang materi kita hari ini, pimpinan. Oke, baik. Silakan, siapa yang namanya? Sinar. Ya, Desinar. Silakan Desinar. Apa yang Anda pahami tentang kepemimpinan? Pemimpin adalah orang yang menjabat pada organisasi. Oke, jadi saya kira ini jawaban yang sangat bagus apa yang dikatakan oleh Sinar, bahwa pemimpin adalah orang yang menjabat pada satu organisasi. Saya kira ini betul, bahwa pemimpin itu adalah orang yang menjabat pada satu organisasi. Nah, itulah pemimpin yang dikatakan oleh Sinar. Sebentar kita akan menjelaskan secara spesifik teoritis tentang apa itu pemimpin. Mungkin masih ada lagi yang lain. Apa yang Anda pahami tentang pemimpin? Ya, silakan. Siapa yang namanya? Yusriana. Yusrana, silakan Yusrana. Pemimpin adalah orang yang mengatur kelompok. Pemimpin adalah orang yang mengatur kelompok. Ya, saya kira ini juga jawaban yang sangat bagus. Kurang lebih tadi apa yang disampaikan oleh temannya, bahwa pemimpin itu adalah orang yang mengatur dalam satu kelompok. Ya, dikatakan oleh Sinar karena dilihatnya bahwa pemimpin itu yang mengarahkan, yang mengatur orang lain dalam mencapai satu tujuan. Oke, saya kira dua pernyataan dari mahasiswa semuanya sangat bagus. Nanti akan saya jelaskan secara spesifik. Nah, sekarang kita belajar sesuai dengan tema kita hari ini, latar belakang munculnya pemimpin. Nah, tentu secara konsep bahwa pemimpin itu boleh dikatakan lahir sejak peradaban manusia. Jadi lahir sejak peradaban manusia, di mana sejarah pemimpin dan pemimpinan muncul sama-sama dengan adanya peradaban manusia, berkumpul bersama, lalu bekerja untuk mempertahankan eksistensi hidupnya, menantang kebuasan binatang, alam dan sekitarnya. Ya, jadi di masa dulu tentu sesuai tadi apa yang dikatakan oleh Sinar, dia memimpin pada satu kelompok untuk bisa eksis, untuk bisa bertahan hidup, bisa survive, menghadapi segala serangan-serangan binatang buas dan lain sebagainya. Makanya di sini dipertegas bahwa sejak itulah terjadi kerjasama antara manusia. Oleh karena itu, pribadi yang ditunjuk sebagai pemimpin pada saat itu adalah orang-orang yang paling kuat, paling cerdas dan paling berani. Jadi memang betul bahwa pemimpin itu dia yang mengarahkan, mengatur dalam satu kelompok yang dianggap cerdas, kuat dan berani. Nah, di sini secara konsep perlu dipahami mahasiswa bahwa pemimpin dan kepemimpinan itu beda. Jadi tidak sama antara pemimpin dan kepemimpinan. Di mana letak perbedaannya? Nah, di sini perlu digarisbawahi apa sebenarnya perbedaan secara mendasar antara pemimpin dan kepemimpinan. Kalau pemimpin, mohon dipahami secara seksama, adalah orang. Saya ulangi, pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Sinar. Yang dikatakan oleh Sinar itu adalah pemimpin, adalah orangnya, ya kan? Kalau kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, kepemimpinan itu adalah kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Jadi kalau pemimpin, saya ulangi, pertegas, pemimpin itu adalah orangnya, kalau kepemimpinan adalah caranya. Oke, bisa dipahami mahasiswa? Jadi saya ulangi. Nah, selanjutnya teori yang menjelaskan tentang kemunculan pemimpin, ya. Jadi teori yang menjelaskan tentang kemunculan pemimpin itu ada 3. Teori yang pertama adalah teori genetis. Teori genetis ini menjelaskan bahwa pemimpin itu tidak dihasilkan tetapi dilahirkan. Jadi pemimpin itu tidak dihasilkan tetapi dilahirkan. Ini menurut teori genetik. Jadi teori genetik ini mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan, ya. Jadi menurut pemahaman teori genetik ini bahwa ketika orang tuanya pemimpin, maka
kelak anaknya juga akan menjadi pemimpin. Ini yang dikatakan oleh teori genetik. Menurut pandangan ini, apabila seorang sudah ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, terlepas dari perjalanan hidup yang bersangkutan, seorang diangkat menjadi pemimpin. Bagi penganut teori ini, bahwa seorang yang tidak ditakdirkan menjadi pemimpin, walaupun banyak kesempatan yang dimanfaatkan dalam upaya menumbuhkan efektivitasnya, dia tidak akan menjadi pemimpin. Salah satu beberapa contoh yang dikatakan beberapa buku saya baca, bahwa termasuk misalnya keturunan raja. Di sini dicontohkan ada Kaisar Hirohito, Napoleon Bonaparte, Gamal Abdel Nasser, Hitler dan sebagainya. Ya kan? Ini konsep teori genetik tentu dipahami di masa-masa kerajaan. Artinya karena bapaknya raja, maka keturunannya itu akan menjadi raja-raja, akan menjadi seorang pemimpin. Itulah yang dikatakan oleh genetik. Tapi menurut teori sosial itu membantah dari teori genetik bahwa pemimpin itu dibentuk, dipersiapkan. Di teori genetik, teori sosial ini membantah teori genetik itu, bahwa pemimpin itu dibentuk, dipersiapkan, bukan dilahirkan. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama. Mahasiswa hari ini memiliki kesempatan yang sama, bisa menjadi pemimpin suatu saat, bisa menjadi rektor di kampus ini. Itu kan tidak ada yang bisa tahu, tidak ada yang bisa memprediksi. Siapa yang bisa memprediksi Bapak Jokowi, presiden kita hari ini, yang bisa jadi presiden? Padahal secara garis keturunan barangkali kita kenal orang tuanya hanya sebagai pengusaha, bukan dari keturunan seorang raja, kepemimpinan, tetapi hari ini bisa menjadi pemimpin. Itulah yang dikatakan oleh teori sosial. Nah, selanjutnya teori ekologis. Teori ekologis ini mengatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahir dia telah memiliki bakat, ya, kemudian setelahnya itu adalah dibentuk. Jadi teori ekologis ini mengatakan bahwa justru pemimpin itu ketika dia sudah punya bakat, kemudian juga mengikuti proses, itu yang lebih bagus, ya. Kalau dia sudah punya bakat kepemimpinan, setelah itu dia mengikuti proses. Seperti apa proses? Ya seperti kalian ikut kuliah, ini adalah bagian dari proses pembentukan jiwa kepemimpinan, ya. Nanti sudah sarjana bisa menjadi bisa menjadi kepala desa, bisa mendaftar sebagai ASN dan lain sebagainya, sehingga proses-proses itulah kemudian mengantar kita sebagai seorang pemimpin. Nah begitu. Mau jadi presiden, ya misalnya bisa masuk jalur partai, bisa masuk jalur-jalur yang lain, bisa menjadi seorang pemimpin dan sebagainya. Nah lanjut, persyaratan yang harus dipenuhi seorang pemimpin. Menurut spesialian bahwa ada beberapa ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah pengetahuan umum yang luas. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki pengetahuan umum yang luas, ya. Jadi tidak juga sembarang diangkat jadi pemimpin, ya. Karena kenapa? Pemimpin itu adalah cermin, pemimpin itu adalah pengarah, pemimpin itu adalah contoh, pemimpin itu adalah yang akan mengatur dalam satu kelompok atau organisasi. Maka salah satu ciri yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian yang kedua adalah kemampuan bertumbuh dan berkembang, kemampuannya untuk beradaptasi, kemampuannya untuk adaptif. Sekarang kalau kita tidak bisa survive adaptif terhadap perkembangan zaman, maka kita akan tergeserkan oleh perkembangan zaman itu. Makanya kita butuh pemimpin yang memiliki kemampuan bertumbuh dan berkembang. Kemudian sifat yang inkuisitif, rasa ingin tahu. Jadi pemimpin itu memang selalu harus kepo. Artinya kepo itu harus ingin tahu situasi, ya. Harus banyak ingin tahu seperti apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan organisasi, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan organisasi kita dan sebagainya. Itulah salah satu ciri seorang pemimpin. Kemampuan daya ingat yang kuat, ya. Pemimpin itu
harus memiliki kemampuan daya ingat yang kuat. Nah, seperti itu. Kemampuan berkomunikasi secara efektif. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan yang komunikatif, karena banyak hal yang perlu dikomunikasikan baik secara internal maupun secara eksternal. Bagaimana kita harus membangun komunikasi di internal organisasi, bagaimana kita membangun komunikasi secara luar. Kemudian berpikir dan bertindak secara realistis. Jadi seorang pemimpin itu harus bertindak secara realistis. Seperti apa yang harus dilakukan oleh organisasi itu supaya bisa survive. Seperti apa yang dilakukan oleh organisasi itu supaya bisa bertahan, ya, tidak gulung tikar misalnya. Keterampilan untuk mendidik. Seorang pemimpin itu harus memiliki keterampilan untuk mendidik. Artinya dia harus betul-betul mengarahkan kepada anggotanya, kepada anak buahnya, bagaimana supaya menjadi di dalam organisasi itu bisa bekerja dengan baik, bisa menjalankan organisasi dengan baik, tentu menganut asas-asas kejujuran dan lain sebagainya. Ya, harus betul-betul mendidik anggotanya ke jalan yang benar, ya, itu istilahnya. Jangan mengajarkan anggotanya ke jalan yang sesat, dan itu akan membahayakan bagi organisasi, bangsa dan negara ini. Kemudian kemampuan menentukan peringkat prioritas. Jadi pemimpin itu harus tahu mana yang prioriti yang harus dikerjakan, mana yang tidak prioriti yang harus dikerjakan. Nah, seperti itu. Kemudian rasa relevansi yang tinggi, bekerja dan tingkat efisiensi efektivitas. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan, keterampilan bagaimana menjalankan tugas, harus menimbang segala sesuatu supaya bisa efektif dan efisien. Kemudian fleksibel adalah sikap luas. Jadi pemimpin itu harus fleksibel, artinya harus ramah, harus memiliki rasa saling menghargai, saling menghormati, luas kepada bawahannya, tidak sombong, tidak angkuh kepada bawahannya walaupun sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu harus betul-betul ramah terhadap bawahannya supaya bawahan juga merasa dihargai, dihormati. Karena banyak juga kejadian di tempat lain, pemimpin itu karena dia merasa sudah pemimpin sehingga dia cuek kepada bawahannya, sombong kepada bawahannya, angkuh kepada bawahannya. Artinya seenaknya dia berbuat karena dia merasa pemimpin dalam satu organisasi atau satu lembaga. Kemudian tegas. Pemimpin itu harus tegas tapi tidak keras. Karena kadang-kala juga ada pemimpin yang keras, ya, dia merasa ingin tegas tetapi sikapnya itu sangat keras kepada bawahan. Tetapi yang dituntut berdasarkan konsep apa yang dikatakan oleh SP Siagian bahwa pemimpin itu harus tegas. Dituntut ketegasan seorang pemimpin, karena kalau pemimpin tidak tegas maka organisasi itu tidak tertata, terkelola dengan baik. Karena kalau pemimpin tidak tegas maka bawahan itu akan melonjak, artinya bawahan itu akan bisa berbuat sewenang-wenangnya, ya. Tapi kalau pemimpin tegas maka bawahan itu tidak akan bisa berbuat sewenang-wenangnya. Nah, makanya dituntut ketegasan dari seorang pemimpin. Kemudian orientasi masa depan. Pemimpin itu harus memiliki orientasi masa depan. Dia mampu memikirkan apa yang harus terjadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akan datang organisasi itu. Itulah pemimpin yang visioner, yang tahu apa masa depan dari organisasi itu. Kemudian sikap yang antisipatif dan proaktif, kemampuan mengantisipasi dan proaktif. Jadi pemimpin itu harus memiliki rasa harus proaktif, ya, antipatif terhadap organisasi seperti apa yang harus dilakukan. Jadi itulah beberapa ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Makanya saya Kesimpulan yang saya dapat dari penjelasan yaitu terdapat banyak pendekatan tentang asal-usul seorang pemimpin yang efektif. Teori yang menjelaskan kemunculan pemimpin ada 3, yaitu teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis.
Oke, baik, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik, adik-adik mahasiswa. Jadi supaya ada aktivitas di rumah, saya berikan tugas individu. Jadi sesuai dengan materi kita hari ini, ada 3 soal. Yang pertama adalah bagaimana pandangan teori genetik terhadap asal-usul pemimpin. Kemudian soal yang kedua, bagaimana pandangan teori sosial tentang seorang pemimpin. Kemudian soal ketiga, bagaimana pandangan teori ekologis tentang seorang pemimpin. Jadi ini 3 soal yang dikerjakan di rumah. Petunjuk kerjanya adalah tugas ditulis tangan, ya. Tugas ini ditulis tangan pada kertas double folio. Kemudian hasil tugas itu di scan, kemudian dikirim di email saya. Email saya silakan dicatat, yaitu hairul@gmail.com. Nah, setelah itu tugas paling lambat diterima minggu depan. Ya, jadi tugasnya silakan di share di email saya, paling lambat diterima minggu depan. Oke ya, bisa dipahami? Paham tugasnya? Ya. Baik, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.